Ya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat Sabat. Kali ini kami bertiga. Ya, Shalom Pastor. Shalom. Shalom Bro. Shalom, Pak Pendeta, Pastor. Ya. Pak Edward ini, Pak Edward. Pak Edward. Ya. Ya. Kali ini di edisi tanggal 26 September 2020 kami akan membahas atau berdiskusi tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Ada pastor yang akan membahas tema di sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih anugerah-Mu bagi kami. Seminggu telah berlalu dan saat ini kami boleh bertemu lagi untuk membahas tentang kebenaran-Mu Tuhan di Sabat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami agar yang kami sampaikan, kami diskusikan di sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang mendengar dan menonton akan diskusi ini. Kami serahkan waktunya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Pastor. Oke, boleh dibacakan judulnya tadi itu. Di bawah Hukum Taurat dan di bawah kasih karunia. kasih karunia. Yang paling bawah itu kalau kita lihat judul di Facebook itu ada akibat dosa, tanda contreng, ada gambar hukum, kemudian ada upah dosa, ada tanda salib. Nah, ini semua ada dia punya maksud Di CBC ya, apa? CBC Raja Wali ya, Facebook. Jadi kepada jemaat Tuhan CBC dimanapun saudara berada, kami akan sharing tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Oke, mungkin banyak orang bertanya hari ini, kenapa sih ada pertentangan antara hukum Taurat dengan kasih karunia? Karena banyak orang berpandangan, Pak Edward, bahwa kita ini sudah zaman kasih karunia, kita di bawah hukum kasih karunia. Jadi kalau hukum kasih karunia itu kita hamba kasih karunia itu adalah hamba Kristus. Tapi kalau kita masih di bawah hukum itu hamba hukum. Taurat, kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Sehingga orang berpikir bahwa kasih karunia ini, dengan adanya kasih karunia ini ya kita tidak perlu lagi kita diperhamba oleh hukum. Nah, bagaimana korelasinya ini nanti kita akan lihat. Nah, selama ini orang berpandangan Pak Edward sama Pak Pendeta Lamia bahwa kasih karunia itu nanti ada pada saat Yesus Kristus. Makanya orang berkata ini zaman kasih karunia. Terus zaman dulu seakan-akan Allah itu berubah. Dulu Allah itu tidak punya kasih karunia, sekarang punya kasih karunia. Jadi coba search di Alkitab, kata kasih karunia itu sudah ada. Sejak dari kitab Kejadian sudah ada. Sampai di kitab Perjanjian Baru itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah satu pemberian Tuhan. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian, gift. Itu gift yang terbesar, kasih karunia. Gift yang terbesar. Kenapa ini disebut gift terbesar? Karena ini menyangkut kehidupan kekal. Jadi pemberian kasih karunia adalah pemberian hidup kekal kepada semua umat manusia. Begitu. Jadi kalau kita mau jelaskan bagaimana orang itu mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia sudah diberikan kepada Adam dan Hawa juga. Walaupun mereka melanggar, jatuh dalam dosa, Tuhan cari ya. Kejadian 39 Tuhan cari. Itu kasih karunia luar biasa. Tuhan mencari orang berdosa dan memakaikan pakaian kulit binatang. Aplikasinya bagi kita, Tuhan mencari orang berdosa dan memakaikan kebenarannya kepada kita. Istilahnya kita dibenarkan. Makanya itu disebut pembenaran oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kasih karunia itu sudah ada sejak zaman awal daripada kehidupan manusia. Puncak dari kasih karunia itu bukan hanya lagi diilustrasikan dalam bentuk
cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia, kasih karunia itu sudah mulai ada. Tapi puncaknya nanti pada zaman Yesus Kristus. Jadi sudah diawali kasih karunia itu sejak manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama itu ada Injil. Injil kasih karunia luar biasa itu di Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 itu Injil. Itulah Injil dalam perjanjian lama. Injil kasih karunia. Bahwa keturunan ular itu akan diremukkan kepalanya. Ular kalau dia punya yang berbisa di mana, Pak? Kepala. Di kepala. Kalau remuk kepala hilang bisa toh? Kira-kira begitu. Jadi ular itu sudah hilang bisa. Udah hilang bisa. Dia bisa mematuk orang, tapi kalau dia tidak bisa sudah tidak ada dampaknya bagi kematian. Itulah sebabnya jaminan untuk kehidupan kekal itu diilustrasikan pada masa perjanjian lama itu lewat mezbah dan korban. Sehingga ada disebut korban pengganti. Karena berdosa manusia korban pengganti. Semua ilustrasi korban pengganti ini adalah tentang kasih karunia dari Yesus yang sudah menyelamatkan. Jadi ilustrasi keselamatan sudah digambarkan di sana. Dalam pelajaran kita sebelumnya tentang plan of salvation itu kan. Tipologi. Nah, tipologinya. Jadi tipologinya sudah dijelaskan di sana bahwa kasih karunia Tuhan itu lewat satu peristiwa ini. Tapi walaupun banyak orang menolak kasih karunia, tidak persoalan. Karena kasih karunia itu sendiri adalah sudah paten. Anda tolak, ada satu cara, berbagai cara yang Tuhan lakukan untuk membuat manusia itu jadi insaf. Dan akhirnya menerima kasih karunia. Sehingga semua makhluk, saya percaya, akan bertekuk lutut di kaki Tuhan. Kalau kita mengutbahkan benar-benar Injil kasih karunia ini yang luar biasa, menyelamatkan semua orang. Nah, nanti pada zaman bangsa Israel lebih luas itu. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada sebuah bangsa. Sebelum kepada bangsa Israel, Kain pun mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Padahal habis bunuh orang. Membunuh adiknya. Habis membunuh adiknya, si Habel. Karena ilustrasi keselamatan adalah penumpahan darah, harus ada sembelihan. Habel mempersembahkan sesuai dengan rencana keselamatan, sesuai dengan aturan diajarkan ayah ibunya tentunya. Karena ayah ibunya sudah menceritakan itu lewat mereka dipakaikan kulit binatang sebelumnya ketika mereka jatuh dalam dosa. Sehingga untuk mengingatkan tentang kurban itu, maka mereka mempersembahkan kurban. Ajarkan kepada anak-anaknya. Tapi kemudian anaknya ini berpikir, saya mau persembahkan dengan cara lain. Kan saya petani. Jadi saya harus kasih buah-buahan yang terbaik. Habis mempersembahkan. Tidak ada yang salah dengan persembahan mereka. Tapi menjadi mereka berbuat dosa karena mereka sudah ada kebencian, ada dendam, sakit hati karena si Habel kelihatan lebih berkenan. Karena dia taat, kelihatan dia berkenan. Padahal bukan berarti Tuhan tidak berkenan juga persembahannya. Ya sungguh-sungguh. Tapi ketika dia mulai cemburu, akhirnya dia bunuh adiknya. Apa yang jadi? Yang jadi adalah Tuhan bilang, di mana adikmu? Dia bilang, apakah penjaga adikku? Tapi akhirnya dia mulai ketakutan. Sehingga dia minta garansi dari Tuhan tentang keselamatan hidup. Nah, ketika dia meminta garansi, bagaimana saya ini tentang kehidupan saya, keselamatan saya? Tuhan bilang, tak ada seorang pun yang boleh bunuh Kain. Artinya apa? Itu sudah mengilustrasikan tentang kasih karunia Tuhan kepada Kain, kepada orang yang berdosa. Jadi kasih karunia juga diberikan kepada orang yang berdosa. Dan semua manusia sudah berdosa, berarti kasih karunia sudah diberikan kepada semua manusia. Betul begitu? Jadi kalau semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan, itu artinya kasih karunia diberikan kepada semua. Seperti itu. Nah, zaman bangsa Israel lebih lengkap lagi, Pak. Bagaimana kasih karunia Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, mereka yang melanggar, nah ini ada hubungan kasih karunia dan pelanggaran hukum ini. Hukum. Ya, makanya nanti hukum Taurat puncaknya. Tapi hukum itu, peraturan Tuhan itu sudah jadi, sudah ada. Waktu Adam melanggar, dampak dari akibat dosanya adalah keluar dari Taman Eden. Sehingga dengan berpeluh, kalau dibilang dengan berpeluh itu keringat ya. Dengan bersusah payah kau akan mencari nafkahmu. Duri dan orang mulai tumbuh. Jadi manusia menjadi bersusah payah untuk mencari nafkah. Itu semua akibat. Tapi upahnya tidak berlaku. Kenapa?
Karena sudah diilustrasikan mulai korban pengganti yaitu mesbah korban. Makanya ada orang kalau berdosa bawa korban, bawa dosa bawa. Karena sudah digantikan korban pengganti. Dan puncaknya nanti kasih karunia itu diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus yang mati tersalib dan dia berkata telah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, itu artinya dosa sejak Adam dan Hawa sampai akhir sejarah dunia, orang yang lahir mulai dari Adam sampai akhir sejarah dunia lahir, semua telah mengalami disebut dengan keselamatan atau telah diberikan kasih karunia. Terus bagaimana dengan hukum atau perintah Tuhan? Nah, kira-kira begitu. Ya, ya. Ada pertanyaan sampai sini mungkin kita diskusikan. Nah, hukum Taurat belum dibahas ya, itu kasih karunia tadi ya. Iya. Apa perlu diperjelas lagi hukum ini? Hukum itu sebelum ada kitab, ada perintah Tuhan. Asal ada perintah Tuhan dilanggar. Ya. Tapi ketika perintah Tuhan dilanggar, langsung digaransi dengan kasih karunia. Ya. Korban pengganti. Kalau hukum Taurat itu keluar berdasarkan apa? Ya. Hukum Taurat itu keluar berdasarkan apa? Nah, jadi hukum Taurat itu nanti zaman Musa baru keluar itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu orang terkenal dalam pelajaran kitab itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi 5 kitab Musa. Tapi sebenarnya Torah itu semua aturan-aturan yang ada dalam kitab itu merupakan Torah atau aturan. Tapi lebih terkenal dengan Pentateuch. No problem. Apapun masalahnya di situ dibahas orang tidak masalah. Tapi yang lebih terkenal itu Pentateuch. Nah, istilahnya kalau ada dalam hukum Taurat itu, apakah Tuhan itu dengan kasih karunia terus menegakkan hukum? Ini kan menjadi pertanyaan. Apa hubungan hukum dengan keselamatan? Kalau hubungan hukum tidak ada dengan keselamatan, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, terus buat apa hukum? Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Sementara banyak orang beranggapan tidak, keselamatan itu ya memang kita diselamatkan kasih karunia, tapi harus juga menurut hukum. Sehingga orang berkata, iman tanpa perbuatan mati. Ibu Yakobus kan, orang-orang Kristen begitu berpikir. Tapi di kalangan orang di luar kekristenan ada yang memang mempatokkan tidak ada hubungan dengan kasih karunia sini. Pokoknya kalau kamu mau selamat, buat perbuatan-perbuatan baik, amal perbuatan baik, maka kamu lebih banyak perbuatan baikmu, catat itu sebagai perbuatan baik amalmu, menjadi engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu namanya keselamatan lewat usaha. Itu jenis agama pertama. Ya. Jenis agama yang kedua, kita diselamatkan oleh iman, salvation by faith, lewat kasih karunia. Nah, jadi pertanyaan, tapi di sini dalam kasih karunia ini kekristenan mengakunya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi ada beberapa contoh kasih karunia ini yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Hingga hari ini diperdebatkan. Ada yang mengatakan sudah sekali selamat tetap selamat. One saved always saved. Yang diperkenalkan oleh kelompok Reform. Dari Calvinis ya. Aliran Calvinis. Reform. Jadi sekali percaya Yesus sudah selesai, sekali selamat tetap selamat. Yang penting sudah percaya. Yang penting sudah percaya. Terus yang lain bilang, nggak bisa begitu. Kerjakanlah keselamatanmu. Wah, dia gunakan lagi ayat. Kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kau tidak kerjakan keselamatanmu, ini bisa hilang keselamatanmu. Ya. Nah, jadi pandangan-pandangan ini akhirnya membuat orang menjadi semacam ada kayak sepertinya apa ini, aliran ini beda, dan sebagainya. Sehingga membuat masing-masing mengklaim inilah kebenaran tentang kasih karunia. Pastor, berarti hukum Taurat itu kan ada pada zaman Musa. Ya? Iya. Oke, zaman Musa. Itu kan tentu diadakan Tuhan ada tujuannya. Tujuannya. Berarti ada untuk membuat keteraturan. Keteraturan. Jadi hukum Taurat itu ada tujuan Tuhan, ada keteraturan. Nah, pada zaman itu kalau baca Alkitab, kalau tidak ikut aturan, ada itu hukumannya luar biasa. Berarti saya pikir Tuhan waktu itu kejam juga ya. Nah, gimana itu Pastor? Ya. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu harus
premis kita itu pertama. Jadi kalau Tuhan tidak berubah, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru tetap sama, tetap mengasihi. Kasih karunia-Nya juga tetap, kasih setianya juga tetap untuk selama-lamanya. Bahkan ayat-ayat yang mengatakan tentang kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya itu ada dalam perjanjian lama. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan itu tetap konsisten. Jadi adapun hukum diberikan karena orang-orang ini sudah tidak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri. Jadi kan mereka sudah mengikuti penyembahan berhala, mereka sudah tidak bertuhan. Mereka sudah beragama lain yang beragama tanpa Tuhan. Artinya agama-agama mereka ini penyembahan kepada yang bukan Tuhan, penyembahan kepada pencipta. Bahkan Firaun pun mengaku dia adalah Tuhan. Sehingga ciptaan jadi Tuhan. Nah, sementara Tuhan adalah pencipta, tidak disembah. Tuhan mengeluarkan bangsa ini keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan mereka harus teratur. Maka diciptakan sebuah keteraturan lewat sebuah kitab. Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, Ulangan. Kemudian pada waktu Keluaran mereka di padang gurun, Tuhan pergi ke suatu bukit namanya Bukit Sinai, Musa. Tuhan berikan kepada Musa namanya Ten Commandment. Sebagai rule bagi bangsa itu, bagi komunitas itu untuk menyembah Tuhan dan berlaku secara baik antar sesamanya manusia. Nah, waktu hukum Taurat keluar, apakah Tuhan tanda kutip coba-coba ke manusia mampu atau enggak, atau memang Tuhan tahu manusia nak mampu dia keluarkan hukum Taurat ini? Harus tanya sama Tuhan ya mungkin. jangan tanya sama saya. Tapi kalau saya memberikan semacam pencerahan atau jawaban bahwa Tuhan itu far knowledge. Artinya Tuhan itu tahu dari A sampai Z. Dia tahu semua apa yang terjadi. Bahkan setan pun mau jatuh dalam dosa dia tahu. Makanya kalau saya katakan setan, kasih setia Tuhan itu tetap. Bahkan setan yang jatuh pun nggak langsung dibuang ke neraka, kasih job baru. Dibuang ke bumi, goda Adam dan Hawa dalam bentuk ular, ya kan? Jadi membuktikan kasih setia Tuhan itu tetap. Atau hukum Taurat itu Tuhan kasih, kalau ikut itu kasih karunia-Nya nyata atau bagaimana, Pak? Sebenarnya hukum Taurat itu bukan menggantikan kasih karunia. Kasih karunia itu sebuah pemberian keselamatan kekal, sebagaimana Allah itu kekal, dia tidak berubah, kasih setianya tetap, maka dia akan menggaransi. Tetapi untuk mereka menikmati damai sejahtera di bumi, maka diberikan aturan hukum. Jadi hukum itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Tuhan. Kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia sendiri, sehingga mereka nanti menjadi orang-orang diberkati di bumi, orang-orang yang taat, hormati ayahmu ibumu, jangan padamu ada ilah lain, jangan mencuri, kan itu kebaikan manusia. Jadi ini harus tetap berlaku selama manusia hidup di dunia. Jadi hukum itu, aturan-aturan baik yang diatur melalui sebuah negara itu penting. Semua bersumber itu dari hukum pertama itu yang Taurat itu, yaitu Ten Commandment. Hampir semua ini unsur-unsur hukum yang ada ini berasal dari firman itu, dari Alkitab itu, dan dari perjanjian lama atau dari Ten Commandment itu. Berarti tidak ada. Jangan mencuri. Berarti tidak ada alasan orang tidak bisa ikut 10 hukum itu sebenarnya. Tidak ada, karena kalau kamu tidak taati kepada hukum itu, kamu melanggar, ya konsekuensinya itulah akibat. Ya mungkin kalau saya bilang Allah itu mau memperkenalkan kembali siapa dia sebenarnya, seperti yang pastor bilang tadi, seperti itu tipologi ya. Tipologi. Diperkenalkan kembali bahwa Allah itu begini. Kasih. Nah dia pilih bangsa Israel. Karena pada waktu itu kan orang sudah menyembah kepada Tuhannya sendiri masing-masing. Sehingga Allah memberikan Taurat itu kepada Musa. Iya. Betul. Begitu ya. Manusia hilang arah waktu itu ya. Sudah nggak tahu Tuhan yang mana nih. Iya. Iya, makanya mereka bilang jangan menyembah patung jangan buat patung untuk disembah. Jangan padamu ada ilah lain. Karena mereka sudah menyembah patung di Mesir sana. Iya. Sehingga untuk menjadi penyembah Allah pencipta langit dan bumi ini, mereka harus diatur, ditata kembali lewat aturan-aturan hukum yang ada. Sehingga rencana Allah itu untuk memberikan anak tunggal itu akan terjadi. Karena kalau manusia ini tidak diberikan aturan-aturan, bagaimana mereka hidup? Makanya kalau tidak ada wahyu, rakyat
Jadi liar lah rakyat. Itu dia. Jadi kalau begitu apa bedanya kasih karunia di zaman Taurat itu dengan kasih yang di Iya, kasih karunia pada zaman perjanjian lama dengan kasih karunia zaman perjanjian baru sama-sama punya fungsi sama, yaitu memberikan jaminan keselamatan kekal. Cuma bedanya ini dalam bentuk ilustrasi, step by step mungkin. Ilustrasi mulai mezbah korban, ada korban pengganti yang melambangkan semua adalah pemberian kasih karunia melalui darah, tertumpahnya darah. Kemudian dilengkapi di bangsa Israel melalui tabernakel Musa. Semua atribut-atribut dalam itu melambangkan tentang Yesus Kristus yang mati sebagai persembahan yang mengaruniakan hidup kekal. Itu. Jadi puncaknya nanti diwujudkan dengan Yesus yang tersalib sebagai anak domba Allah. Nah, jadi dari kasih karunia itu sejak awalnya sudah ada. Sejak Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa. Tapi puncaknya nanti pada zaman Yesus Kristus supaya diwujudkan bahwa Allah sudah mengasihi sejak awal. Sebelum kamu tahu tentang dosa, Dia sudah mengampuni kamu. Ya, bahkan sebelum bangsa Israel keluar juga, Dia sudah anak sulung itu dengan tanda darah ya. Tanda darah itu sudah memberikan bukti bahwa jaminan keselamatan itu Tuhan berikan. Ya. Jadi jaminan keselamatan itu Tuhan berikan. Tapi timbul pertanyaan, kalau begitu kasih karunia diberikan kepada umatnya saja atau untuk semua manusia? Betul. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Seakan-akan kalau kita sudah terima kasih karunia, pertanyaan besar itu. Pertanyaan besar, apa kasih karunia ini hanya diberikan kepada umat ini atau juga semua umat manusia? Itu. Umat ini diberikan itu kasih karunia supaya mereka menceritakan kepada dunia. Bangsa. Tujuannya kepada semua dunia, ceritakan tentang kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah bangsa Israel menjadi pelajaran, sebenarnya harus menceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada semua bangsa supaya orang menyembah Tuhan. Itu kabar baik. Itu harusnya disampaikan sebagai kabar baik. Tapi gantinya menceritakan kabar baik, mereka menceritakan eksklusivitas mereka sebagai bangsa pilihan. Ya. Lu kalau mau jadi mesti masuk ke sini. Ya apa bedanya sekarang ini kalau kita ajak orang harus jadi Kristen kaum. Padahal kasih karunia itu menyelamatkan bukan hanya segelintir orang, tapi semua manusia. Iya kan? Bukan begitu? Nah, mungkin perlu baca ayatnya dulu. Jadi apa pemahamannya sebelum itu baca dulu ayat lah. Ya. Baca ayat lah. Gimana Pastor? Yohanes pasal 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Pasal 2 ayat 1. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 2. Baca. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi yang kita disebutkan di sini adalah satu jemaat yang percaya Tuhan. Tapi bukan berarti kasih karunia itu hanya diberikan kepada jemaat ini, kepada jemaat di Tesalonika ini, tapi juga kepada seluruh dunia. Sama dengan rohnya dicurahkan kepada umat Tuhan atau umat yang dipilih, umat pilihan juga diberikan kecurahan roh juga kepada semua manusia di Yoel pasal 2, ya kan? Jadi ini kasih karunia Tuhan tidak bisa dibatasi, gitu. Jadi paten ini seperti itu. Oke ya, karena kan kasih karunia harus dipahami. Kalau salah pemahaman selalu yang keluar dari pikiran manusia, oh aduh ini sudah salah, masuk neraka ini. Roma ada hubungan dengan kasih karunia ini dengan upah dosa. Ya, upah dosa. Upah dosa ini tadi kan upah dosa. Roma 6 ayat 23. Roma 6 dulu Roma 6 ayat 23. 23. Iya. Sebab upah dosa ialah maut. Kita sampai situ dulu. Sebab upah dosa itu maut. Jadi upah dari dosa, kamu berdosa, maut ini. Maut, ya. Jadi maut itu artinya. Tapi ada titik koma itu. Artinya belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Artinya ini kalau maut ini kita jelaskan dulu. Upah dosa itu maut. Maut itu kalau di ini cari dia punya referensi. Mati kekal ini. Mati kekal. Neraka ini tempatnya.
Tetapi coba setelah titik 2 itu apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa tadi maut telah digantikan dengan karunia Allah, yaitu hidup kekal. Jadi karunia Allah itu adalah hidup kekal. Jadi kalau ada orang mengatakan mengkhotbahkan tentang kasih karunia, harusnya mengkhotbahkan tentang kabar gembira tentang hidup kekal telah diberikan kepada umat manusia, tanpa kecuali. Bagaimana dengan mautnya? Maut itu. Tapi bagi mereka yang menerima kasih karunia dengan cepat, mereka akan mendapatkan damai sejahtera lebih cepat, sehingga mereka double blessing. Sementara orang yang belum menemukan ini kasih karunia, belum tahu tentang kasih karunia, padahal mereka telah diselamatkan, sama dengan seorang yang sudah dibebaskan, tapi dia merasa belum bebas. Sudah dimerdekakan, tapi dia merasa belum merdeka. Kan kita akan baca karena dia tidak tahu. Ialah maut. Maut. Sampai situ cuma baca. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini memberikan garansi sebenarnya kepada semua umat manusia. Iya kan? Garansi ya. Bagaimana orang bisa menjadi percaya? Hari ini Bapak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena Yesus selamatkan kamu kan? Ya. So, kalau dia tidak selamatkan kamu, bagaimana dia mau percaya atau percaya? Kembali lagi waktu Tuhan selamatkan kamu. Tapi pada waktu berbuat kesalahan, waduh keselamatan udah hilang. Menurut dia ini keselamatan udah hilang. Jadi pikiran kita, waduh ini sudah nggak selamat ini. Karena apa yang dia sampaikan, keselamatan memang sudah ada di kamu. Tapi kalau kamu buat ini, keselamatan hilang. Gimana itu Pak? Jatuh bangun berbuat dosa terus. Jatuh bangun terus. Kita tidak bisa salahkan, ini namanya juga pengajaran. Kan pengajaran ini harus buat ditakut-takut juga sedikit kan. Namanya Alkitab itu pengajaran, sehingga interpretasi juga berbeda dalam konteks pengajaran kepada orang-orang Kristen ini yang sudah ini diajarkanlah begini-begini dengan konsep keselamatan bisa hilang, ya toh? Ya. Tapi kaum Reform bilang tidak, one save always save, jadi bertentangan. Reform menganggap mereka lebih tinggi karena mereka katakan one save always save. Ya. Tapi Yesus lebih tinggi dari semuanya karena Yesus mengatakan, aku juru selamat dunia, bukan cuma juru selamat Reform. Bukan cuma juru selamat kaum Protestan, bukan cuma juru selamat orang Kristen, tapi aku juru selamat dunia. Untuk menghapus dosa segala isi dunia. Makanya dia sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, bukan cuma dosa orang Kristen. Jadi dosa isi dunia. Jadi ini kasih karunia tidak boleh kita kecilkan. Untuk apa ada pengajaran itu? Pengajaran ini sebenarnya itu makanya segala tulisan diilhamkan ini kan dari Kejadian Keluaran kan sebuah pengajaran. Jangankan itu, pada zaman Yesus pengajarannya kencang sekali kan, sampai Yesus harus membuat reformasi tentang pengajaran itu. Yesus berkata, segala apa saja yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul. Mereka terfokus kepada apa yang tertulis, tapi lupa siapa yang menulis dan siapa yang memberitahukan itu. Mereka belajar tentang nubuatan, tapi mereka lupa tentang siapa yang dalam nubuatan itu. Siapa dia? Iya. Ya. Sehingga mereka menjadi pelajar-pelajar nubuatan, mereka menantikan Mesias datang, tapi ketika Mesias datang mereka tidak tahu. Mereka tolak. Kenapa? Karena mereka berfokus kepada sebuah kitab tanpa mengenal Tuhan di dalamnya. Mereka berfokus mengenal nubuatan tanpa ada Tuhan yang mereka kenal. Jadi kita kalau belajar Alkitab harus mengenal Tuhan di dalamnya. Setiap lembaran kitab harus temukan Tuhan dan kita harus mengenal ada Tuhan di sana. Seperti itu supaya akan lebih jelas tentang kasih karunia Tuhan itu kekal. Roma 6:23 katakan tadi adalah sebab upah dosa itu maut. Maut loh. Tapi maut ini telah digantikan dengan kasih karunia, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi maut tidak ada sengatnya lagi ketika Yesus bangkit dari kematian. Ya kan dia dipatuk tumitnya. Seakan-akan dengan mematuk tumit gagal keselamatan. Tapi dengan bangkitnya Yesus membuktikan sengat maut tidak berkuasa lagi atas Yesus dan semua orang-orang yang mempercayai Tuhan. Gitu. Sehingga orang Kristen yang tidur hari ini bukan lagi mati dalam kematian kekal, mereka itu hanya tidur. Gitu. Tidur.
Yesus katakan dia hanya tidur. Sekarang sudah digaransi dari awal. Keselamatan itu jangan diotak-atik lagi, Mas Pastor. Itu pemberian terbesar yang Tuhan berikan. Sudah dikasih. Masalah upah dosa pun sudah diselesaikan. Yesus katakan sudah selesai. Apa yang belum selesai? Upahnya sudah diselesaikan. Makanya upahmu besar di surga. Haleluya, kita bersyukur karena upah kita adalah surga. Nah, kasih karunia sudah diberikan, Pastor, kan? Jadi waktu terima berita ini kabar gembira kan? Saya sudah selamat, ini nggak takut lagi. Dosa saya ini sudah tidak mempengaruhi lagi keselamatan saya. Iya. Kalau gitu berbuat dosa terus. Kalau begitu berbuat dosa saja. Boleh. Apakah karena kasih karunia kita boleh berbuat dosa? Coba baca tadi itu. Sekali-sekali kan tidak. Yesus tidak mengubah. Jadi kalau begitu apa hubungannya? Hukum ini dengan keselamatan? Hukum tidak ada lagi hubungan dengan keselamatan karena upah dosa, tapi akibat dosa. Jadi ada dua ini, akibat dosa dan upah dosa. Upah dosa sudah selesai. Tapi akibat masalah mati kekal sudah diselesaikan oleh Yesus yang mati bagi kita. Berarti Pastor, tapi akibat dosa itu ada hubungan dengan apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Itu di bumi berarti? Di bumi. Oh, di bumi. Ya, hukum ini untuk di bumi, untuk kedamaian, damai sejahtera kita taati hukum itu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan pasti menurut hukum. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut hukumku. Otomatis itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, otomatis kita akan mengasihi Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Menuruti hukum-hukum. Jadi kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Semua yang tertulis dalam Alkitab. Apa saja yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu Yesus punya ajaran. Ya. Karena apa yang kita buat di bumi, pemberlakuannya di bumi. Iya. Sebab akibatnya. Kan? Sebab akibatnya. Jadi bahasa anaknya berbuat dosa, itu sangat salah karena berarti dia akan menghadapi. Tidak salah dia berpikir begitu karena sudah didoktrin dia bahwa ada hubungan antara perbuatan baik ini dengan keselamatan. Sehingga dia berusaha untuk berbuat baik. Itulah sebabnya saya kelompokkan hanya ada dua agama besar di dunia ini. Pertama, agama yang mengajarkan keselamatan lewat amal, perbuatan, melakukan ini dan itu, ritual ini, ritual itu. Dia bisa selamat. Baru bisa selamat. Sementara yang satu ini karunia. Kasih karunia. Kalau kalian tidak perlu usahakan, aku sudah berikan ini. Tidak usah kamu tambah-tambahin dengan ini dan itu. Makanya Efesus 2, Rasul Paulus kasih nasihat itu kepada jemaat Efesus itu dalam Efesus 2 ayat 8. Coba kita baca. Efesus 2 ayat 8 ya. Iya. Efesus pasal yang kedua. Seru ini, Pak. Karena kan di lapangan teman-teman banyak pertanyaan soal Efesus 2 ayat 8. Iya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kalau kita sadar bahwa kita diselamatkan, maka kita akan sadar juga bahwa Allah kita adalah Allah Yesus yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah beserta kita. Kalau orang sadar ini bahwa Allah dalam kita yang berkarya dalam hidup kita, dia bagaimana mungkin melakukan dosa kalau dia sadar? Persoalan orang berbuat dosa nggak sadar, itu apa masalahnya? Kalau Pastor, berarti ada kan bilang begini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Itu bagus sekali itu. Itulah pengajaran. Sebab itu otoritas pengajaran itu penting. Makanya seperti Yesus katakan, kunci kerajaan surga kuberikan kepada Petrus. Jadi ini memberikan satu pelajaran bahwa sebenarnya kunci kerajaan surga sudah diberikan. Jadi keselamatan sudah diberikan. Tapi persoalan yang tadi itu adalah, apa pertanyaannya tadi? Apa yang kamu ikat di bumi? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Itu sebuah di bumi terlepas di surga. Iya.
Makanya orang katakan kalau apa yang saya ikat di bumi akan terikat di surga. Itu memberikan sebenarnya kekuatan otoritas pengajaran supaya orang itu taat dengan apa yang diatur oleh agama. Kan agama kan mengajarkan keteraturan. Itulah sebabnya kitab juga diilhamkan untuk pengajaran dan pendidikan. Selalu saya ulang itu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pengajaran dan pendidikan ini konteksnya di situ, yaitu kitab ini. Itulah Alkitabnya. Itu kitabnya. Kitab. Iya. Itu kitab. Bukan sebuah kebenaran. Bukanlah sebuah kebenaran absolut. Absolut. Ini kebenaran dalam pengajaran. Pengajaran dan kebenaran, tapi bukan kebenaran absolut. Bukan kebenaran absolut. Sebab kebenaran absolut hanya boleh ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran satu-satunya, kebenaran absolut, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ini kebenaran-kebenaran pengajaran penting nggak? Ya untuk keteraturan sebuah agama penting. Kalau saya tidak bilang, apa yang kuikat di bumi terikat surga, supaya orang tunduk kepada ini. Bahkan orang katakan kalau sudah diampuni dosamu oleh ini sudah, misalnya dia datang sudah selesai, mengaku dosa, sudah selesai. Itu kan atribut untuk membuat orang menjadi confidence terhadap keyakinan agama yang teratur itu. Dan dia ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera karena sudah mengaku. Karena Alkitab bilang, jikalau kamu mengaku dosa, kamu Allah setia dan adil. Padahal kalau kita teliti ayatnya ini, sebenarnya ini ditujukan kepada kaum Gnostik yang tidak mempercayai bahwa dalam diri kita ada dosa. Itu Gnostik. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Nanti di 1 Yohanes pasal 2 itu baru ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Makanya dikatakan anak-anakku, kamu hidup dalam kasih karunia. Itu kita ulang lagi ayatnya. Sebenarnya ayat inti kita ini dia sebenarnya dalam 1 Yohanes pasal berapa? 2 ayat 1 tadi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Seru ini pastor. Iya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi dengan menerima kasih karunia dianjurkan jangan berbuat dosa. Karena apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ada pengantara. Ada pengantara. Nah, sering ayat ini digunakan. Kalau begitu kita boleh berbuat dosa, udah ada pengantara. Silakan. Berarti kau kehilangan kesadaran tentang Tuhan yang mengasihimu. Berarti kau tidak mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkanmu. Apa artinya? Kalau kau sudah tahu Tuhan sudah menyelamatkanmu, kau tahu bahwa Tuhan ada di dalam kamu, kamu sadar bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah besertamu. Dia akan berbuat dosa. Dia tidak akan berbuat dosa. Karena sadar ya. Jadi yang membuat orang berdosa bukan karena dia tidak tahu hukum, karena kehilangan kesadaran. Bukan karena dia tidak mengasihi Yesus, karena dia tidak sadar. Nah, untuk membuat kesadaran, pertama kita harus sadar bahwa kita telah diselamatkan lewat kasih karunia dari Yesus Kristus. Kedua, kita sudah ditebus. Bukan dosa kita ditebus, kita ditebus. Buat apa tebus dosa? Yang perlu ditebus adalah manusianya yang berdosa ini, yang ditebus. Dia sudah menjadi juru selamat kita. Dia menjadi penyelamat kita. Dia juru selamat dunia. Dia sudah menebus kita. Jadi kalau begitu, dia juga tinggal dalam kita untuk berkarya. Supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi produsnya adalah dari dalam keluar. Tapi kalau tidak dalam Kristus kita berbuat baik, itu namanya pura-pura baik. Iya. Sehingga orang katakan itu munafik. Munafik katanya. Sehingga dia kata, muka nabi pikiran kotor. Jadi pasti selamat setiap orang, sekalipun dia sudah mau mati. Iya, karena begini, ketika Tuhan mengatakan keselamatan kasih karunia sudah berikan, semua akan sadar. Semua yang sifatnya untuk keinsafan manusia itu sudah ada, dia punya kunci semua. Orang mati diinsafkan, Pak. Orang mau dekat mati, aduh ingat Tuhan. Matilah dia kan. Kalian pikir ini, banyak orang berpikir, wah ini yang mengejar-ngejar ini. Saya katakan dulu, pernah saya khotbah, bahwa bangsa Mesir yang mengejar orang-orang Israel, mereka bukan mati untuk masuk neraka.
tapi mereka mati dibaptiskan dalam satu baptisan terbesar dalam sejarah untuk keselamatan mereka. Jadi karena dia sudah adalah ciptaan Tuhan, cuma dia tidak sadar. Tapi ketika dia megap-megap di laut Teberau, oh betul Tuhan Israel ini, dia diinsafkan saat itu. Tapi untuk memberikan satu bukti bahwa pemberontakan mengakibatkan kehinaan. Pelanggaran meninggalkan kehinaan di dunia ini. Tapi keselamatan tidak boleh berubah karena Tuhan tidak pernah berubah. Yes. Gitu. Ada orang yang mungkin tanpa belum menyadari tiba-tiba sudah mati, kita gimana? Kalau itu saya begitu yakin Tuhan mempunyai kesanggupan. Sedangkan dalam mimpi orang bertobat, apalagi dalam koma ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi bahwa manusia ini termasuk orang yang membunuh diri pun tidak bisa kita katakan karena kau bunuh diri masuk neraka kau. Tidak bisa. Kita nggak bisa menghakimi. Nggak bisa menghakimi. Iya. Karena keselamatan adalah untuk semua manusia. Setuju sih kalau untuk itu. Masa Tuhan tidak sanggup menyelamatkan Yudas ketika dia akan bunuh diri? Banyak orang katakan Yudas tidak selamat. Saya bilang selamat dia. Kalau tidak ada Yudas, bagaimana kita jadi diselamatkan oleh Yesus? Kalau nggak dikhianati. Tapi akibat pengkhianatannya, dia mati terhina. Itu saja persoalan. Orang kalau berbuat dosa sudah tahu tentang keselamatan, kasih karunia, tapi dia berbuat dosa, dia akan terhina sendirinya di dunia ini. Itu saja. Tapi jangan kita katakan dia terhina, kemudian tidak masuk surga. Nanti kita terheran-heran, ternyata masuk surga juga dia. Kira-kira begitu. Makanya akan banyak keajaiban. Kita tahu ini penjahat terbesar di dunia, apa dia masuk surga? Kira-kira begitu. Mungkin boleh tanya ke yang ada yang sudah pernah ke surga, turun lagi. Iya, ketemu sama. Tapi kalau pengajaran tentang ada orang mengatakan saya sudah naik turun surga, jangan juga kita salahkan. Karena itu pengajaran supaya umatnya menjadi yakin sehingga bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang pengajaran itu penuh dengan strategi supaya orang itu bisa menjadi percaya. Iya kan? Seakan-akan iya seperti begitu. Jadi semua pengajaran dalam kitab suci tidak ada yang salah. Tidak bisa kita salahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak percaya Trinitas, tidak apa-apa. Trinitas juga ada dia punya kelompok yang mengikuti. Sebab kalau tanpa pengajaran Trinitas, mungkin orang-orang penyembah berhala yang 3 dewanya itu nggak pernah masuk Kristen jadinya. Jadi kita nggak bisa hakimi, itu pengajaran semua. Tapi kita tidak dihakimi karena pengajaran itu. Tapi kadang-kadang di dalam pengajaran itu juga harus ada dibilang sesat. Gitu? Supaya apa itu? Sebab kalau tidak ada sesat, tidak ada orang dibilang sesat, maka tidak ada orang berusaha menjadi benar. Ya kan gitu. Kalau nggak ada setan yang menggoda, bagaimana menjadi orang saleh? Jadi Alkitab itu memang mesti ada plus minus, harus diiter pengajaran begitu. Betul. Ada reward and punishment. Coba kita baca Matius 7. Nanti kita akan ceritakan ini. Wah, ini dipakai lagi menghakimi orang. Padahal ayat ini adalah warning. Matius berapa? Matius 7. Ini tentang orang yang melakukan mujizat. Orang yang nggak pernah melakukan mujizat, pendeta yang tidak ada mujizat, yang melakukan mujizat, dia bilang, ini yang tidak tahu tentang nubuatan, mengapa orang yang bernubuat dan melakukan mujizat? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Jadi ayat ini kan pengajaran. Yesus memberikan pengajaran ini supaya menjadi warning. Kalau kamu melakukan mujizat, mujizat dari mana? Mujizatnya datangnya dari Tuhan, ya kan? Bukan dari dia. Dia hanya diberikan talenta melakukan karunia mujizat, karunia roh yang dimiliki. Terus ada orang mengatakan, iya, tapi Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ini kehendak Bapa di surga, mulai bilang, coba lihat ini, lakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Itu dia. Aduh, mulai kehendak Bapa. Mulai orang putih, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Coba kita baca. Ayat putih ini kan ini namanya mencocokkan ini. Kan pengajaran begitu memang.
kadang-kadang ada cocokologinya, ada dia punya ini, semua ini pengajaran, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. 12 ayat. Matius pasal apa yang sembilan tadi? Oh, kita para surga atau Roma. Ya, Roma tadi. Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ini ada hubungannya dengan kehendak Bapa. Mulai ikuti ayat ini. Jadi mereka yang masuk surga melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa itu kehendak Bapa? Ini dia. Kehendak Tuhan dibilang. 12 ayat. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kadang-kadang berubah. Jadi ini sebuah pengajaran supaya orang berubah. Kalau kehendak Bapa ini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, jangan seperti dunia dan sebagainya. Ini pengajaran semua. Cuma saya mau tanya, yang membuat mereka berubah, dia dirinya sendiri atau Tuhan di dalam dia? Tuhan dalam dia. Karena dia lupa Tuhan, dia berusaha sendiri. Iya. Orang banyak beragama jadi lupa Tuhan. Seharusnya agama mengajarkan keteraturan, tapi jangan pernah melupakan Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Dialah Allah Immanuel yang berkarya. Ialah Allah yang hidup di dalam kita. Sehingga kalau saya berbuat baik, bukan lagi aku yang berbuat baik. Maka Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus melainkan di dalamku. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Masa ayat ini tidak sadar kita. Jadi kalau kamu berbuat baik, bukan karena Pak Edward berbuat baik, bukan karena pendeta Kasa yang berbuat baik, bukan karena pendeta Lami yang berbuat baik, tapi karena Tuhan yang ada dalamnya, yang berkarya dalam hidupnya, yang mendesak keluar. Nah, kalau secara daging, Paulus yang nggak bilang, saya mau berbuat baik tapi jahat yang saya bikin. Karena itu kedagingan. Manusia itu kedagingan. Jadi apa yang mau kubuat baik tapi yang jahat keluar. Itu. Iya. Nah, pertanyaan kita karena apa? Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dengan kekuatan manusia memang akan selalu jahat. Berusaha mati setiap hari. Tidak usah kau mati setiap hari. Yesus mati sekali untuk selamanya bagimu. Asal kau sadar saja dia yang berkarya. Iya. Nah, menemukan titik sadar itu, Pastor. Itu dia. Hawkins saja yang tidak bertuhan menemukan titik kesadaran, 17 tingkat kesadaran dia sebut. Hawkins siapa yang Hawkins itu yang Stephen Hawking yang miring-miring itu dia alama itu dia bicara tentang 17 kesadaran, tingkat kesadaran, dan kesadaran yang tertinggi adalah enlightenment, pencerahan. Dan Yesus memberikan pencerahan kepada kita lewat kematiannya. Dia memberikan pencerahan. It is finished, selesai. Dan dia lewat tinggal di dalam diri kita memberikan kita pencerahan, memberikan kita harapan, pengharapan. Jadi bicara kasih karunia ini, Pastor, berarti bukan cuma Kristen tadi. Berarti seluruh dunia, ya kan? Seluruh dunia. Artinya siapapun dia kan, tidak terbatas. Berarti yang tidak beragama Kristen, bagaimana itu, Pastor? Makanya tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu siapa? Kristus. God is love. God is love. Kasih. Dan kasihnya itu tidak bisa dibatasi. Masa? Karena begitu besar kasih Allah kepada orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah kan? Dunia. Siapa yang ditinggal di dunia? Kalau dia mengasihi dunia, nah kita yang sudah mengenal kasih Allah ini, kita yang sudah mengenal kasih karunia ini, kita yang sudah mengenal keselamatan yang sudah diberikannya secara cuma-cuma ini, harus beritahukan juga pada orang sebagai kabar baik. Itulah pekabaran pembenaran oleh iman dalam Wahyu 14, bahwa kita setelah dibenarkan oleh Kristus, kita telah dikuduskan di dalam darahnya sekali untuk selamanya. Dia anak domba Allah itu yang sesungguhnya menghapus dosa isi dunia. Kenapa kita meragukan kasihnya ini? Nah, itu yang harus diberikan kabar baik. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang harus disampaikan kepada dunia. Injil kasih karunia itu adalah Injil yang menyatakan keselamatan, Injil yang akan membuat manusia itu diselamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus tulis itu dalam Roma pasal 16 ayat 1. Coba kita baca Roma 16 ayat 1.
Seru ini dia. Tapi kalau bapak ibu juga merasa ini pengajaran, nah masalah bagi saya karena itu kan hanya memberikan pencerahan. Anda tidak tercerahkan hari ini, tidak masalah. Berarti Anda artinya ya hiduplah menurut apa yang Anda yakini, tidak masalah juga. Kalau berkutat dengan aturan amal perbuatan silakan. Senin Kamis berpuasa silakan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah karena itu untuk kebaikanmu. Ya, tapi kalau kamu belum menemukan bahwa kamu telah diselamatkan, kamu terus diperbudak oleh perbuatan-perbuatan baikmu itu. Sehingga kamu tidak pernah merasa merdeka. Tapi kalau kamu sudah merdeka, kamu berbuat baik itu sebagai sukacita, bukan lagi menjadi beban. Sehingga hukum itu tidak menjadi beban kalau orang sudah tahu dia diselamatkan. Hukum itu menjadi sukacita untuk kita turut. Karena ada berkat di dalamnya. Roma 16. Itu dia. Roma 16 ayat 1 dan 2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Bukan. Roma pasal 1. Roma pasal 1 kalau tidak salah itu tentang Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke, pasal. Ini. Roma pasal berapa itu ya? Roma pasal dia punya Injil itu dikatakan Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah. Iya, Injil kekuatan saya coba kita. Oke. Roma pasal 1 ayat 16. Tadi Roma pasal berapa tadi? 16. Oh, Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Iya. Betul kan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Rasul Paulus, Pak, mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Teguh. Kenapa? Injil karena apa? Sampai dia kokoh. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu dia membuat dia kokoh, mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke. Setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Pertama, kenapa orang jadi percaya? Tentu harus diberitakan kau sudah diselamatkan. Jadi percaya dia kan? Tidak ada orang tiba-tiba percaya. Harus ada yang memberitahukan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi harus kasih dengar dia bahwa kau telah diselamatkan. Ya. Kasih karunia sudah diberikan, keselamatan sudah diberikan. Maka dia percaya, begitu ya Pak. Dia percayanya tentang Injil ini. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Nah, itu pertanyaan kita. Iya, orang beragama. Karena beragama. Karena orang beragama juga Makanya murid-murid mulai percaya Yesus kan? Oke, iya. Kedua, tetapi juga orang Yunani. Jadi kenapa Yunani? Jangan berpikir hanya orang beragama. Orang Yunani kan belum beragama. Oh iya. Masih menyembah dewa-dewa mereka. Hercules lah apa segala macam kan? Iya. Dewa orang-orang Yunani. Iya. Iya kan? Iya. Tapi Tuhan juga membuat mereka menjadi percaya kalau kita beritahukan mereka tentang Injil kekuatan Allah menyelamatkan. Kamu telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kasih karunia ini kalau diberitakan, banyak orang yang banyak terbelenggu dengan ritual itu bebas ya. Terbebaskan. Kan banyak upacara. Iya. Tapi jangan karena kamu sudah terbebaskan kamu bilang upacara saya nggak perlu lagi. Mulai kita porak-porandakan ini atribut-atribut agama. Nggak boleh juga begitu. Karena agama itu menciptakan keteraturan. Ya. Kalau di sana kamu dengan memberi persepuluhan silakan, tapi bukan memberi persepuluhan kau sogo Tuhan, tidak ada lagi itu dia. Kau memberi persepuluhan untuk menunjang pekerjaan Injil dikabarkan kepada dunia. Apalagi kasih persepuluhan harap-harap kasih 1 juta dia mau dapat 1 miliar. Itu. Padahal pemberian terbesar sudah diberikan. Iya betul. Karena begitu besar kasih Allah sehingga yang mengaruniakan pemberian terbesar adalah keselamatan kekal lewat anak yang tunggal Yesus Kristus. Itu pemberian terbesar. Kalau keselamatan saja sudah diberikan, kehidupan kekal sudah diberikan, bagaimana kita hidup dia? Dia juga akan berikan, tapi ada rule-nya. Rule-nya ikuti aturan-aturan yang ada di dunia ini. Jadi masa pandemik ini nggak usah khawatir ya Pak? Tidak usah khawatir. Iya kan? Asal kita tetap sadar ada Tuhan dalam diri kita. Iya, harus ada posisi sadar ini. Karena kalau sudah nggak ditekan oleh
ekonomi, nggak ada penghasilan, hutang lagi terus. Nah, itu kan seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Saya sudah Kristen ini katanya kasih karunia. Iya, sudah kasih perpuluhan, nggak balik-balik ke duit. Iya. Nah, jadi kan mohon pencerahan pastor nih supaya orang itu pada saat dia berbuat sesuatu itu bukan karena terpaksa dan berharap berlebih, tapi mungkin di topik pemberian kali. Iya, nanti di topik pemberian, tetapi itu bagian dari kasih karunia. Ternyata, kenapa lagi kita mau khawatir soal hidup ini kan? Ya kan? Kalau keselamatan saja sudah keselamatan sudah bagaimana kehidupan? Bagaimana keadaan di bumi? Kalau kamu mau digaranti hidup damai sejahtera di bumi ini, ya bekerjalah sekuat tenaga sebagaimana aturan yang ada dalam perusahaanmu. Ya. Orang rajin apa saja diperbuat tangan kanan, apa saja dilihat dan dikerjakan oleh tangannya, dia akan menghasilkan keuntungan. Berarti tidak cukup kita tahu kasih karunia, bahwa kita tahu bahwa dengan keteraturan kita dapat bekerja dapat hasil. Iya. Dengan aturan ya. Iya. Jadi Yohanes pasal 10 bahwa kita kalau mengenal Tuhan itu kita akan diberkati dengan berkat kelimpahan itu, abundantly itu bukan soal materi saja, tapi keselamatan kekal. Itulah pemberian terbesar. Paling besar ya. Iya, sebab ada orang yang tidak tahu tentang kasih karunia ini tapi kerja keras dia kaya raya juga. Ya, itu. Ya. Apalagi kalau kita sudah kenal kasih karunia, kita tidak pikirkan lagi itu, hanya kita pikirkan Tuhan dalam diriku, saya harus kerja keras. Sehingga saya bekerja, ketika saya bekerja keras, bukan lagi bekerja untuk manusia, untuk tuannya ini, tapi saya bekerja untuk Tuhan. Sehingga saya nggak bisa disogok, termasuk disuruh berbuat dosa, tidak mau saya. Tingkat sadar itu, Pastor. Tingkat kesadaran itu penting. Kita bekerja itu untuk Tuhan, walaupun di tengah manusia. Kita bekerja. Sehingga kita bertanggung jawab ke Tuhan atas pekerjaan kita di dunia. Supaya kita menjadi berkat di dunia. Nah, jadi kalau kita menemukan damai sejahtera, wah ini sangat luar biasa. Sudah berapa lama kita bincang-bincang ini? Baru 56 menit. Ya mungkin ini terakhir Pastor ya. Ya saya pernah ngajar gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang bertanya, gimana Pak kalau misalnya sebelum Injil masuk ke tanah Indonesia ini melalui penginjil ya, orang ya dari luar ke sini, gimana dengan kan orang alifuru semua dulu toh, kakek nenek mereka hanya animisme, menyembah kepada pohon-pohon, pada batu-batu besar, belum ada Injil yang masuk. Mereka mati diselamatkan atau tidak? Jadi saya hanya menjawab begini, ya mereka diciptakan oleh Tuhan memiliki hati nurani. Mereka tahu ada sang pencipta. Jadi mereka mungkin ya sekalipun alapannya salah, tapi mereka datang ke pohon itu mencari Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin tapi tempatnya mungkin salah. Jadi hati nurani itu berbicara bahwa ada sang pencipta. Kira-kira gimana itu Pastor? Iya, kalau filosofi agama selalu menjawab itu zaman jahiliyah, Tuhan akan memperhitungkan mereka ketika Tuhan sudah memberikan dia hati nurani yang baik. Itu tidak ada salah, itu bagian dari filosofi agama. Sebab agama menciptakan keteraturan, jadi harus ada jawaban. Ya, terima kasih Pastor sudah jawab begitu supaya mereka tenang kan. Tapi kalau filosofi kita harus melihat bahwa Tuhan itu tidak dibatasi dengan hanya sebuah kitab. Tuhan sebelum ada kitab itu sudah ada. Kitab nanti ada kitab Taurat zaman Musa. Sebelumnya pakai apa? Orang belajar dari alam. Makanya orang belajar dulu astronomi, melihat bintang-bintang. Mereka melihat keajaiban, tapi akhirnya mereka menyembah bintang. Mereka melihat matahari luar biasa, tapi akhirnya mereka menyembah matahari. Mereka melihat penciptanya itu lebih ya. Padahal Alkitab mencatat bahwa alam menceritakan kemuliaannya. Jadi universe, alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya saya boleh berkata bahwa kitab yang pertama untuk orang mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum ada kitab yang tertulis adalah kitab yaitu disebut alam. Jadi alam adalah sebuah kitab yang pertama yang manusia tahu tentang Tuhan. Ketika dia melihat pohon, woi pasti ada penciptanya nih. Kenapa ini pohon bertumbuh? Tapi gantinya karena mereka tidak melihat personifikasi Tuhan, tapi mereka melihat pohon yang besar, mereka kasih sesajen di bawah pohon. Ya kan? Betul. Tapi mereka inilah orang-orang yang mencintai lingkungan dan menjaga buminya. Ya. Sehingga mereka tidak tebang hutan sembarangan.
gitu kira-kira. Jadi no problem. Allah menceritakan kemuliaannya. Nenek moyang kita animisme pun mereka telah digaransi keselamatan oleh Tuhan. Iya, luar biasa. Iya toh? Luar biasa ya. Cuma mereka saja saat itu tidak tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Soalnya kalau kita sekarang ini, waduh, jadi mereka yang mati animisme ini, waduh, tidak selamat, tidak ketemu nenek saya di surga saya kalau begitu, ya kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Nah, ada closing statement atau penutup? Kalau saya beberapa jawaban dari pastor sudah menguatkan saya kembali gitu kan. Dari jadi saya boleh kasih kesimpulan dari pembahasan kita bahwa hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan, tapi digenapi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya di dalam dirinya. Tidak satu iota pun. Tidak satu iota pun. Nah, itu verbalnya. Ini sebuah pengajaran supaya jangan orang menyepelekan hukum itu. Hukum itu penting dalam kehidupan di dunia ini. Tapi hukum ini bukan keselamatan. Hukum itu bukanlah jalan selamat. Satu-satunya jalan cuma Tuhan. Yaitu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi hukum itu penting untuk kehidupan kita di bumi menjadi lebih baik. Teraturan. Nah, kita diberkati di bumi kalau kita teratur mengikuti aturan hukum. Dan intisari dari hukum itu sebenarnya ada dua. Hukum Taurat itu atau 10 hukum itu dua yang Yesus katakan. Dan komitmen itu intisarinya adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Hukum 1 sampai ke 4 itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Jangan padamu ada ilah lain. Sampai hukum keempat, ingat kamu hari Sabat, ingat penciptamu. Hukum kelima, hormati ayah ibumu sampai jangan mengingini. Itu adalah kasih kepada sesama. Jadi kemudian yang kedua Yesus katakan, semua kitab Taurat dan kitab para nabi intinya satu. Apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mau menegaskan bahwa ia ingin memberikan sebuah pencerahan bahwa hukum itu penting, tapi lihat dia punya intisari dari hukum itu apa untuk kebaikan kita. Tapi sering dalam pengajaran hukum ini ada punishment-nya. Melanggar hukum lempar dengan batu, berzina. Saya ingat Yesus waktu dihadapkan perempuan yang berzina. Woi, semua orang datang, Yesus mau rajam itu ya. Yesus bilang, siapa tidak berdosa di antara kamu? Duluan lempari. Sambil dia menulis di tanah. Ternyata tak seorang pun yang ini, karena semua sudah berdosa. Akhirnya mereka nggak bisa lempari. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, hai perempuan. Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya, gitu. Jadi artinya Yesus tidak mengatakan, oh kau boleh berbuat dosa, tapi aku mengampunimu. Makanya ketika kasih karunia itu diberikan, itu pengampunan jalan terus. Maka tidak ada dosa manusia yang tidak diampuni. Tapi ada pengajaran, ada Pak, itu menghujat Roh Kudus. Bagaimana dengan menghujat Roh Kudus? Itu dia. Itu pelajaran berikut. Semua dosa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus. Itu kita akan bahas topik berikut. Adakah dosa yang tidak bisa diampuni? Bahasan berikut. Setuju? Setuju. Oke, mantap. Kita tutup saja kalau begitu nih, ya. Gimana? Cukup ya? Oke, cukup. Ya, terima kasih Pastor, terima kasih Pak yang sudah bersama-sama Pak Edward. Sudah bersama-sama kali ini di edisi 26 September 2020 dan kembali kami akan menutup diskusi kita pada sore hari ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kembali. Doa tutup ya? Ya, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau memberikan waktu, memberi kesempatan bagi kami untuk berdiskusi tentang di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia. Kami sungguh bersyukur untuk kabar baik ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh umat manusia dan kepada kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang pasti yang Engkau berikan.
Terima kasih Bapa, biarlah setiap umat-Mu yang sudah mendengar, menonton akan diskusi kami pada saat ini, Jemaat CBC dan semua pemirsa dimanapun, diberkati, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, dan semakin hari semakin taat kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Shalom Tuhan Yesus semua. memberkati. Memberkati.